Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpan Sahra. Di sini saya telah mengikuti pembelajaran agenda 1 pada Latsar CPNS Angkatan 43 tahun 2025. Pembelajaran kali ini meliputi tentang kesiapsiagaan perilaku bela negara. Kemudian, setelah pembelajaran berakhir, saya akan mencoba meresum beberapa catatan penting dari submateri tentang kegiatan kesiapsiagaan bela negara yang terdiri dari peraturan baris berbaris, tata upacara, keprotokolan, kewaspadaan dini, membangun tim, cara kamalam, dan api semangat bela negara. Pengertian kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Peraturan baris berbaris atau PBB. PBB adalah suatu wujud latihan fisik diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara hidup dalam rangka membina dan kerjasama antar peserta Latsar. Salah satu dasar pembinaan disiplin adalah latihan PBB. PBB memiliki tujuan, yaitu untuk mewujudkan disiplin yang prima agar dapat menunjang pelayanan yang prima pula. Juga dapat membentuk sikap, pembentukan disiplin, membina kebersamaan dan kesetiakawanan, dan lain sebagainya. Manfaat PBB. PBB mempunyai manfaat, yaitu menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas, rasa persatuan, disiplin, sehingga dengan demikian peserta Latsar CPNS senantiasa dapat mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan individu dan secara tidak langsung menanamkan rasa tanggung jawab. Gerakan PBB. Beberapa contoh gerakan PBB diantaranya adalah siap gerak, hormat gerak, tegak gerak, istirahat di tempat, lencang kanan, lencang kiri, hadap kanan, hadap kiri, serong kanan, serong kiri, balik kanan, jalan di tempat, langkah tegak maju, langkah ke depan, langkah ke samping, langkah ke belakang. Tata upacara. Pengertian. Tata upacara adalah aturan atau susunan rangkaian tindakan yang mengatur pelaksanaan suatu upacara resmi seperti upacara bendera agar dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan hikmat. Manfaat tata upacara. Penanaman nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme, penguatan disiplin, dan rasa tanggung jawab, pembentukan karakter seperti kepemimpinan, kerjasama, serta peningkatan rasa persatuan dan kebersamaan. Kelengkapan tata upacara. Yang pertama, perwira upacara adalah ketua panitia pelaksana upacara. Kemudian yang kedua, komandan upacara adalah memimpin komando pasukan. Kemudian yang ketiga, inspektur upacara, yaitu menerima laporan upacara dari komandan. Kemudian yang keempat, pejabat lain mengikuti kegiatan dengan tata tertib. Keprotokolan. Pengertian keprotokolan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang protokol yang menjelaskan bahwa pengertian protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam negara, pemerintah, atau masyarakat. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan yang memberikan penjelasan bahwa keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah, atau masyarakat. Tata tempat. Pada pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990, definisi tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Aturan dasar tata tempat. Orang yang mendapat urutan pertama adalah yang paling tinggi jabatannya. Jika menghadap meja, maka tempat utama harus menghadap pintu keluar dan tempat paling akhir dekat pintu keluar. Pada posisi sejajar, maka tempat utama yang paling tengah rumusnya jika berjumlah genap, maka orang yang paling tinggi jabatannya di sebelah kanan, kemudian disusul sebelah kiri, kemudian sebelah kanan lagi, dan disusul sebelah kiri lagi. Namun jika berjumlah ganjil, maka rumusnya adalah yang pertama di tengah, kemudian disusul sebelah kanan, disusul lagi sebelah kiri. Berikut adalah contoh pengaturan tata tempat posisi berdiri, kemudian contoh pengaturan tata tempat posisi duduk, kemudian contoh pengaturan tata tempat posisi duduk pertemuan tatap muka. Bisa dilihat di gambar contoh pengaturan tata tempat posisi duduk. Jika posisi duduk berletter U, maka nomor pertama itu di tengah-tengah, kemudian disusul nomor 2 sebelah kanan, kemudian disusul nomor 3 sebelah kiri, kemudian disusul lagi nomor 4 sebelah kanan, kemudian nomor 5 sebelah kiri, kemudian nomor 6 sebelah kanan, nomor 7 sebelah kiri, dan seterusnya. Kemudian jika
posisinya bulat atau melingkar, maka posisi nomor 1 ada di tengah-tengah juga, menghadap ke pintu keluar. Kemudian disusul oleh nomor 2 sebelah kanan, kemudian nomor 3 sebelah kiri, nomor 4 sebelah kanan, nomor 5 sebelah kiri, dan seterusnya. Apabila naik kendaraan pun, maka seseorang yang mendapatkan tata urutan paling utama, contohnya di pesawat udara, maka yang paling tinggi jabatannya naik paling akhir, turun paling dahulu. Sedangkan di kapal laut, naik dan turun paling dahulu, di kereta api, naik dan turun paling dahulu, kemudian di mobil, naik dan turun paling dahulu. Orang yang memiliki kehormatan yang paling tinggi selalu datang paling akhir dan pulang paling dahulu. Dalam jajar kehormatan, orang yang paling dihormati harus datang dari sebelah kanan dari pejabat yang menyambut. Bila ada orang yang paling dihormati yang menyambut tamu, maka tamu akan datang di arah sebelah kirinya, dan yang dihormati ada di sebelah kanannya. Kewaspadaan dini. Pengertian. Kewaspadaan dini adalah kemampuan yang dikembangkan untuk mendukung sinergisme penyelenggaraan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter secara optimal, sehingga terwujud kepekaan, kesiagaan, dan antisipasi setiap warga negara dalam menghadapi potensi ancaman. Di sisi lain, kewaspadaan dini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai dampak ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang bisa menjadi ancaman bagi kedaulatan, keutuhan NKRI, dan keselamatan bangsa. Implementasinya, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, CPNS memiliki kewajiban untuk ikut mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat diimplementasikan dengan kesadaran lapor cepat terhadap setiap potensi ancaman, baik di lingkungan pekerjaan maupun di lingkungan pemukiman atau masyarakat. Membangun tim. Pengertian. Membangun tim adalah proses pengembangan hubungan dan keterampilan antar anggota kelompok agar mereka dapat bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan bersama. Implementasinya dapat dilakukan dengan cara membuat permainan yang di dalamnya terdapat tim atau kelompok untuk bekerja sama mengikuti permainan. Terdapat leader atau pemimpin yang akan mengarahkan para anggotanya dalam permainan. Cara kamalam. Pengertian cara kamalam. Kegiatan atau teknik yang melibatkan penyampaian pesan rahasia secara diam-diam di malam hari yang sering digunakan dalam pelatihan militer dan organisasi lain untuk menanamkan disiplin, keberanian, dan kemampuan menjaga rahasia organisasi. Tujuan daripada cara kamalam adalah menanamkan disiplin, tanggung jawab, keberanian, mengasah kemampuan menyimpan rahasia, dan loyal. Mekanisme yang biasanya digunakan cara kamalam pada peserta latsar CPNS biasanya akan ada 7 pos. Api semangat bela negara mempunyai tujuan yaitu untuk menumbuhkan semangat patriotisme dan cinta tanah air di kalangan calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Kemudian implementasinya adalah membuat api unggun di ruang terbuka. Namun jika cuacanya buruk, maka diganti dengan lilin di ruangan tertutup. Itulah beberapa resume submateri kegiatan kesiapsiagaan bela negara yang ada pada modul 3 agenda 1 dan contoh tata tempat kegiatan resmi. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.